Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan sebenarnya khotbah yang lalu. Yang lalu saya sempat sampaikan soal bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak terduga itu datang kepada keluarga Yusuf, yaitu melalui siapa? Melalui orang-orang Majus, ya. Itu pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka ini, Bapak Ibu, kita tahu sama-sama ceritanya bahwa Raja Herodes itu mengirim pasukannya untuk membunuh bayi Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa keluarga Yusuf ini kemudian atas perintah Tuhan mereka ngungsi ke Mesir. Ya, mereka ngungsi ke Mesir. Dan seperti yang saya juga sudah sampaikan bahwa keluarga Yusuf ini bukan keluarga kaya, terus terang modal untuk ngungsi ke Mesir itu jelas sudah pasti tidak ada. Ya, duitnya nggak ada, hepengnya nggak ada. Ya, yang jelas mahal ke Mesir. Pada waktu itu kalau pergi ini sudah antar negara kalau mau dibilang ya. Jadi kalau keluarga Yusuf ke Mesir itu keluar negeri, bukan keluar kota lagi. Ya, Bapak Ibu harus paham, mesti ingat itu. Pak Yusuf itu mendapatkan peringatan dari malaikat bahwa mereka harus segera pergi ke Mesir. Itu keluar negeri. Ya, kalau sekarang ini keluar negeri. Ya, bayangkan Bapak Ibu, jangankan untuk hidup di sana, untuk bekal perjalanan itu juga nggak sedikit duitnya. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan itu perlu naik kendaraan yang memadai. Ya, yang jelas keluarga Yusuf ini bukan keluarga kaya. Naik ontanya siapa? Naik kuda yang bagus, kuda bagusnya siapa? Bapak Ibu bisa paham maksud saya. Ya, kalau sekarang misalnya mau naik pesawat, duitnya kagak ada. Pertolongan Tuhan melalui orang Majus kepada keluarga Yusuf itu adalah pertolongan yang tidak terduga, tidak pernah ada di pikiran dari Pak Yusuf dan keluarganya. Ya, mereka harus ngungsi ke Mesir, lalu duitnya dari mana? Biayanya dari mana? Jangankan untuk tinggal di Mesir, untuk biaya perjalanan itu juga dari mana? Ya, kalau sekarang naik pesawat itu duitnya dari mana? Ke Mesir, bos. Yang jelas tidak murah, Bapak Ibu. Itu sebabnya kemudian Tuhan mengutus orang Majus untuk mendatangi keluarga Yusuf. Ya, melalui mereka Tuhan memberikan kekayaan kepada keluarga Yusuf. Singkat cerita, keluarga Yusuf mendadak kaya. Ini tiba-tiba ada yang ngasih duit banyak banget. Kenapa saya bilang banyak banget? Karena jumlah orang Majus yang jelas bukan 3-4 orang. Ya, bukan 3 orang, itu serombongan, jadi banyak banget. Jadi ini dalam waktu singkat langsung sugih. Itu bahasa Korea. Ya, langsung sugih. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat di layar, saya akan tunjukkan sebuah ayat Alkitab. Ayat ini sudah saya sampaikan di ibadah Natal yang lalu, Bapak Ibu. Cuman kita akan merenungkan ini lebih dalam. Ya, perhatikan baik. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu perhatikan baik ayat ini. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar akhirnya menghakimi Tuhan. Karena kurang memahami ayat ini atau kurang memperhatikan benar-benar ayat ini. Ya, banyak orang Kristen jadi menghakimi Tuhan karena kurang memperhatikan apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Perhatikan baik Bapak Ibu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Perhatikan baik Bapak Ibu. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi,
Dia. Bapak Ibu, Tuhan itu menyediakan segala sesuatu, keperluan kita, kebutuhan kita, pertolongan ya untuk kita pada saat menghadapi masalah. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah disediakan Tuhan, tapi Bapak Ibu itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita duga-duga. Ya, saya ulangi lagi. Semua yang disediakan Tuhan termasuk pertolongan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita bayangkan atau kita duga-duga sebelumnya. Jadi kalau kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan atau berkat dari Tuhan atau apapun namanya yang dari Tuhan, kebaikan Tuhan, itu Bapak Ibu perlu diketahui itu adalah hal yang tidak pernah kita duga. Ini harus diperhatikan baik-baik Bapak Ibu, tidak pernah kita duga. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan di layar. Nah sekarang saya breakdown nih, kalau istilah sekarang di breakdown. Wah itu keren juga istilah ya. Kita lihat nih satu-satu lebih jelasnya. Yang disediakan oleh Tuhan, perhatikan baik, tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar telinga. Dan yang terakhir, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi yang disediakan Tuhan itu selalu tidak terduga. Nggak pernah nyangka Pak. Nah itu kan orang kalau kesaksian begitu ya. Nggak disangka-sangka Pak. Saya nggak pernah ngira kok si A itu nolong saya. Kan begitu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa yang namanya pertolongan Tuhan, sebelum itu datang, itu tidak pernah timbul dalam pikiran dan hati kita. Kita nggak pernah bayangin. Jadi begini Bapak Ibu, orang itu Bapak Ibu, kalau dia dapat pertolongan dan pertolongannya itu sudah ada di dalam pikirannya, saya curiga Bapak Ibu itu bukan dari Tuhan. Contohnya apa? Contohnya begini nih, ada orang Kristen doa, Tuhan saya mohon Tuhan berikan kemurahan hati kepada Pak Toeng Tuhan. Supaya dia mau nolong saya. Ini kan orang Kristen ada yang suka gitu tuh doanya. Tuhan tolong berikan kemurahan hati kepada Pak Jerry. Supaya Pak Jerry mau nolong saya. Berikan kemurahan hati sama dia. Kalau seandainya Pak Jerry atau Pak Toing kemudian nolong kita setelah kita doa sama Tuhan, pertanyaannya, apakah pertolongan dari Pak Jerry itu dari Tuhan atau bukan? Kalau kita kaitkan sama ayat tadi, menurut Bapak Ibu, pertolongan Pak Jerry tadi setelah seseorang berdoa, seperti yang tadi saya contohkan, kira-kira pertolongan Pak Jerry itu dari Tuhan atau bukan? Kalau kita kembali ya, saya ingatkan, kalau kita hubungkan dengan ayat yang kita baca tadi, saya butuh pertolongan misalnya. Kemudian saya ingat, saya kan punya tetangga namanya Pak Jerry, anggap aja begitu, Pak Jerry ini kaya, orang kaya. Yang saya lakukan adalah saya mengingat Pak Jerry karena dia tetangga saya tahu dia kaya, dia punya duit, pasti bisa nolong saya. Yang muncul di kepala saya bukan Tuhan pertama, tapi yang muncul itu Pak Jerry. Habis itu saya nggak nanya apa-apa sama Tuhan, saya hanya langsung doa sama Tuhan. Tuhan, berikan kemurahan hati kepada Pak Jerry. Supaya dia nolong saya.
Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau itu dihubungkan dengan yang tadi, ayat tadi, saya bisa pastikan. Kalau saya waktu ada masalah yang muncul di kepala saya itu bukan Tuhan, nomor satu nih bukan Tuhan, tapi langsung Pak Jerry. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, maka waktu Pak Jerry nolong itu sudah bisa dipastikan bukan dari Tuhan. Kenapa? Sudah muncul di dalam hati dan pikiran saya. Saya yang mereka-reka, saya akan minta sama Pak Jerry untuk nolong saya. Yang menentukan nolong saya itu Pak Jerry, itu bukan Tuhan tapi saya. Bapak Ibu bisa paham sampai di sini? Pak, kenapa sih harus bahas seperti ini? Saya mau beritahu Bapak Ibu, ini banyak anak Tuhan itu kepleset. Lalu salah ngerti sama Tuhan. Ayatnya sudah jelas menyampaikan yang tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga. Itu yang disediakan Tuhan. Jadi yang namanya pertolongan dari Tuhan itu bukan sesuatu yang sudah kita reka-reka terlebih dahulu. Itu sebabnya saya sampaikan minggu lalu Bapak Ibu, bagian Tuhan itu yang menentukan pertolongannya itu seperti apa. Betul ya? Kita butuh pertolongan, ya. Kita doa sama Tuhan, ya. Tapi yang menentukan yang nolong kita itu siapa atau bentuk pertolongannya seperti apa, itu yang menentukan Tuhan. Solusinya itu seperti apa yang menentukan Tuhan, bukan kita. Jadi waktu kita menentukan mereka-reka, solusinya begini, solusinya begitu, tanpa sadar kita sudah ngambil bagian Tuhan. Nah, kalau sudah ngambil bagian Tuhan, yang terjadi habis itu adalah kita akan tetap bingung cari solusi. Manusia itu gini loh Bapak Ibu, cenderung ini di mana-mana ya, termasuk saya loh, saya ngaku termasuk saya kok. Kita ini manusia cenderung begini loh, begitu ada masalah yang kita lakukan pertama kita pusing duluan. Otak kita ini langsung jalan, waduh enaknya gimana ya, solusinya begini ya, aduh kira-kira apa ya, segala macam Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu istilah meres otak. Pak, saya sudah peras otak Pak, solusinya nggak ada. Untungnya itu cuman kiasan Bapak Ibu, coba kalau meres otak beneran. Waduh, jadi apa itu otak manusia? Bapak Ibu tahu otak manusia itu lembek, kalau diperes, wah, amblas. Nah, Tuhan itu tidak menghendaki Bapak Ibu itu meres otak untuk cari solusi. Loh kan enak toh. Loh saya mau kasih tahu loh, Tuhan itu tidak menghendaki Bapak Ibu peres otak untuk cari solusi. Itu berita gembira sebenarnya. Loh itu Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Bagian dia yang menentukan pertolongannya, solusinya itu seperti apa. Caranya bagaimana. Jadi bukan kita yang mereka-reka. Kenapa? Karena memang yang dari Tuhan seperti yang disebut ayat tadi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang disediakan Tuhan loh. Jadi kalau udah muncul di kepala kita, di hati kita, itu udah pasti. Kita bukannya nyari Tuhan duluan, kita langsung secara otomatis cari solusinya. Kita peras otak, nggak ketemu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan sampai pada titik di mana Bapak Ibu capek nyari solusi.
Dan setelah capek, yang terjadi berikutnya Bapak Ibu akan nyerah sama Tuhan. Nah, nyerah sama Tuhan itu masih mending. Ada beberapa anak Tuhan gak ketemu solusi, malah nyalahin Tuhan. Gimana nih? Aduh, Tuhan kok gak nolong-nolong? Lah, kitanya pusing 7 keliling cari solusi, gimana Tuhan mau nolong? Seringkali pertolongan itu tidak kunjung datang karena kita ngambil bagian Tuhan. Selama kita tidak belajar untuk meletakkan masalah kita di hadapan kaki Tuhan, kita akan ngalami terus yang namanya apa? Capek cari solusi. Itu akan terjadi, selalu begitu. Dan ketika kita capek, orang akan cenderung nyalahin Tuhan. Kenapa engkau gak tolong aku Tuhan? Kenapa kau tidak datang pertolongan sampai sekarang? Nah, pasti begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan baik ya. Di layar nih, saya akan tunjukkan. Nah, di layar Bapak Ibu, ini kebenaran nih yang Bapak Ibu harus pahami. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cara atau bentuk pertolongan yang datang kepada kita itu Tuhan yang menetapkan. Itu bagian Tuhan yang menentukan solusi apa buat kita, bagaimana caranya, itu semua bagian Tuhan. Nah, kesalahan anak Tuhan kebanyakan melakukan yang bukan bagian mereka. Nah, sekarang gini Bapak Ibu harus paham ya. Ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Nah, Bapak Ibu harus paham di sini mana yang bagian Tuhan dan mana yang bagian kita. Bagian kita apa sih Pak? Bagian kita adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu Bapak Ibu tidak tahu solusi apa yang harus diambil, Bapak Ibu datangi Tuhan. Seperti yang saya pernah sampaikan yang lalu, kita datengin Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah minta hikmat dari Tuhan. Nah, supaya kita paham mana bagian kita dan mana bagian Tuhan, salah satunya adalah hikmat Tuhan. Bapak Ibu harus paham. Jadi Bapak Ibu, bagian kita adalah begitu ada masalah, nomor 1 Tuhan. Lalu Bapak Ibu cari Tuhan sungguh-sungguh, minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Habis itu apa? Percaya sama Tuhan. Nah, setelah Bapak Ibu nyerahkan masalah ke Tuhan, nanti Tuhan akan kasih arahan. Setelah Tuhan kasih arahan atau sebuah jawaban, Bapak Ibu baru melangkah. Loh Pak, bisa nggak kita datengin orang untuk minta pertolongan? Ada kalanya bisa nggak? Bisa. Tapi yang nentukan orangnya siapa itu Tuhan. Bukan kita. Yang sering terjadi adalah kita yang nentukan siapa yang nolong kita. Bukan Tuhan yang menentukan. Kita yang menentukan. Pak Jerry saja, Pak Toing saja, Bu Lina saja, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, biarlah kalau kita misalnya minta tolong sama orang, itu biarlah idenya dari Tuhan. Tuhan yang ingetin. Oke, kamu minta datangi si A. Sampaikan kesulitanmu. Apakah ada di Alkitab seperti itu? Ada. Elia disuruh Tuhan mendatangi janda di Sarfat. Dan Tuhan pakai janda Sarfat untuk nolong Elia. Lah yang menetapkan nolong Elia itu si janda Sarfat siapa? Tuhan. Jadi bisa nggak kita datangi manusia? Bisa, tapi yang menentukan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Pertolongan itu Bapak Ibu itu sebenarnya sumbernya ada 3. Bapak Ibu perhatikan baik. Jenis pertolongan yang kita alami itu pada dasarnya ada 3 sumber.
Pertama, Bapak Ibu harus perhatikan nih. Pertama, berasal dari Tuhan. Jadi ada pertolongan-pertolongan datangnya dari Tuhan. Nah, yang kedua itu ada pertolongan asalnya itu dari hikmat manusia. Nah, yang ketiga ada pertolongan itu datangnya dari kuasa gelap. Jadi tidak semua pertolongan berasal dari Tuhan. Saya mau sampaikan nih Bapak Ibu, ada pertolongan-pertolongan itu dari kuasa gelap. Tapi itu pertolongan Pak, iya pertolongan. Tapi bukan dari Tuhan, dari kuasa gelap. Loh, emangnya kuasa gelap itu peduli sama kita? Bukan soal peduli sama kita, bukan. Dia akan tetap ngambil keuntungan dari kita. Dia tolong dulu, tapi ada syaratnya. Jadi perhatikan baik Bapak Ibu, setan bisa nolong. Bahkan setan juga bisa kasih pelayanan. Udah kejadian ada ceritanya di Alkitab, ada. Jangan dikira nggak ada. Setan bisa kasih pelayanan, setan bisa kasih pertolongan. Ada ayatnya di Alkitab. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik. Sumber pertolongan itu tidak semuanya dari Tuhan. Ada dari hikmat manusia. Yang dimaksud hikmat manusia yang mana? Hikmat manusia dari yang nolong. Ada orang-orang nolong kita bukan karena digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh hikmat yang ada pada dia. Hikmat manusianya. Hikmat manusia yang mana Pak? Yang merupakan khasiat dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya sudah sampaikan itu di PA ya, tentang khasiat dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu masih ada pada kita sampai sekarang. Semua manusia itu ada khasiat dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan itu disebut oleh Alkitab sebagai pengertian sendiri. Pengertian sendiri itu kalau kita lihat dalam teks aslinya, itu maksudnya hikmat manusia. Jadi ada orang-orang nolong kita karena dia pakai hikmat manusianya, bukan karena Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat sekarang di layar yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat di bagian akhir dari slide ini itu ada sebuah pernyataan yang sering disampaikan orang. Berkat Tuhan jangan ditolak. Sering dengar ya? Jangan ditolak dong kalau dapat berkat. Ada orang nolong nih, jangan ditolak. Dosa loh, nolak berkat. Betul nggak? Kita sering dengar itu. Jangan ditolak berkat. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan baik. Tidak semua pertolongan itu dari Tuhan loh. Jadi apa? Jadi sebenarnya ada kalanya, perhatikan baik, ada kalanya kita memang harus nolak dalam tanda kutip berkat. Tidak semua pertolongan Bapak Ibu bisa terima. Kenapa? Karena memang ada sumber-sumber lain yang tidak berasal dari Tuhan, itu yang datang kepada kita. Nah, itu mesti hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu ngalami nerima pertolongan yang bukan dari Tuhan, memang dari manusia. Saya terima Bapak Ibu, dan pada akhirnya apa? Saya nyesel terima pertolongan itu di kemudian hari. Dan akhirnya saya sadari bahwa itu bukan dari Tuhan. Saya sampai nyesel, tapi udah terlanjur nerima. Bapak Ibu, saya mau beritahu, sudah ada orang-orang yang kebulet gara-gara nerima pertolongan yang bukan dari Tuhan. Dari kuasa gelap, kebulet. Itu sebabnya Bapak Ibu harus jeli. Dan kejelian itu Bapak Ibu, salah satunya yang bisa membuat Bapak Ibu jeli itu adalah hikmat Tuhan.
Tidak semua pertolongan itu datang dari Tuhan. Ada saatnya kita justru nolak pertolongan. Nah kok bisa Pak? Ya emang begitu. Sebab kalau kita nerima yang bukan dari Tuhan, nanti ada masalah di belakang. Saya terus terang, saya pernah nerima pertolongan dan akhirnya saya nyesal saya nerima. Tuhan gak suruh untuk terima. Saya main ambil aja. Saya pernah ngalami. Nah kenapa kok saya menerima pertolongan tersebut? Saya tidak peka Bapak Ibu. Saya tidak perhatikan hikmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik sekali lagi bahwa yang dari Tuhan itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah didengar dan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Maksudnya apa? Kesimpulannya tidak pernah kita duga. Nggak pernah disangka-sangka. Kita nggak pernah reka-reka, tiba-tiba pertolongan datang. Dan sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan tidak menghendaki Bapak Ibu harus peres otak untuk dapat solusi. Ya, saya tekankan untuk satu itu. Tuhan tidak menghendaki Bapak Ibu peres otak untuk dapat solusi. Nah, sekarang kita lihat di layar. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang disebut orang sebagai berkat itu justru harus ditolak. Karena memang bukan dari Tuhan. Jadi bisa ada saat di mana kita memang nolak berkat dalam tanda kutip. Kalau bukan dari Tuhan ya bukan berkat. Nah Bapak Ibu untuk firman Tuhan sore hari ini saya mau Bapak Ibu perhatikan benar di layar tentang cara Tuhan itu nolong atau memelihara kita. Bapak Ibu di Alkitab itu saya dapati ada 6 cara Tuhan memelihara kita. Ya ini 6 cara Tuhan memelihara anak-anaknya. Yang pertama itu melalui pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan itu ya pekerjaan kita. Ya apa yang kita kerjakan baik itu di perusahaan, di kantor, atau kita punya usaha, itu disebut pekerjaan tangan. Bahkan hamba Tuhan itu pekerjaan tangannya salah satunya pelayanan. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, cara lain, cara kedua itu apa? Dari saudara seiman. Tuhan bisa gerakkan saudara seiman untuk nolong kita. Kemudian ada cara lain, yaitu dari orang berdosa. Nah dari orang berdosa ini yang disebut sebagai pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Nah itu adalah cara Tuhan memelihara kita dengan menggunakan atau memakai orang berdosa. Orang berdosa ini siapa Pak? Orang berdosa itu adalah orang yang belum percaya Yesus. Nah yang keempat Bapak Ibu perhatikan baik. Cara Tuhan memelihara kita itu juga bisa melalui mujizat. Yang kelima melalui malaikat dan yang keenam melalui binatang. Bapak Ibu saya sudah temukan ada kasus-kasus seperti ini, seperti dari binatang itu di zaman modern. Kalau di Alkitab siapa yang ditolong Tuhan melalui binatang? Burung gagak bawa daging kepada Elia di tepi sungai Kerit. Ya, lalu di zaman modern ada nggak? Ada, sudah ada hamba Tuhan bisa makan gara-gara ada seekor tikus bawa makanan kepada si hamba Tuhan. Itu bukan zaman perjanjian lama loh, itu sudah dibilang udah masuk modern. Kemudian ada lagi dan ada lagi, ada banyak kesaksian binatang dipakai Tuhan bawa sesuatu. Dan ada cerita, ada orang ya yang udah bangkrut ya, lalu hidup di dalam kesulitan. Suatu hari Tuhan bangkitkan usahanya dengan cara apa? Tuhan ngasih dia berlian. Dan berliannya tahu nggak itu ada di mana? Berliannya ada di tembolok seekor ayam. Ada di mana Bapak Ibu? Di tembolok seekor
ayam betina. Di situ ada butiran-butiran berlian. Yang bawa berliannya itu si ayam. Ayamnya disembelih, singkat cerita ditemukan ada berlian di temboloknya. Dan orang yang mendapatkan ini auto langsung kaya. Ya, kemudian ada banyak cara, tapi 6 cara itu yang disebut di Alkitab. Pak, yang dari malaikat bagaimana? Ada. Saya udah banyak dengar kesaksian Bapak Ibu, itu 6 cara Tuhan. Jadi maksudnya apa? Kalau pekerjaan tangan itu tidak mencukupi, ada 5 cara lain. Nah, kekhawatiran itu bisa menyebabkan cara lain ketutup. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau ada masalah udah buka aja pikirannya terhadap 6 cara Tuhan pelihara. Santai saja, udah Tuhan bisa pakai semuanya. Tapi begitu kita berpikir hanya bisnis, hanya pekerjaan atau hanya pelayanan yang bisa melihara kita, yang terjadi habis itu 5-5-nya ketutup. Dan kalau ada masalah di bisnis, Bapak Ibu akan mati kutu. Saya belak-belakan Bapak Ibu, ya, ada 6 cara. Dan kalau Bapak Ibu pegangi salah satu, itu akan nutup 5 yang lain. Begitu yang satu ini yang Bapak Ibu pegangi mengalami masalah, Bapak Ibu akan bingung 7 keliling. Pusing 7 keliling. Kenapa? Solusi lain ketutup. Nah, yang menetapkan Bapak Ibu akan ngalami dari malaikat misalnya. Siapa yang menetapkan? Tuhan. Siapa yang akan menentukan nanti ada sesama anak Tuhan nolong kita? Tuhan. Bapak Ibu, belum lama ini ada orang, saya kesaksian sedikit sebelum saya akhiri. Belum lama ada orang, udah lama nggak ketemu sama saya. Dia bisa-bisanya tiba-tiba ingat saya. Ya, ingat saya. Terus dia ingat saya, dia ingatnya gini, aduh, dia manggil saya Om Prima. Ini bukan saudara. Ini pendeta masih muda. Ya, dia lagi ngerintis sekolah Alkitab dan ngerintis sebuah gereja. Ini anak seorang pendeta di Jakarta. Bisa-bisanya Bapak Ibu udah lama, udah gak pernah ngobrol. Bisa-bisanya tiba-tiba dia ingat saya. Terus sekali dia ingat saya, Tuhan ingetin lagi. Kamu katanya nyari Om Prima. Weh, dia ingat langsung dia cari Facebook saya. Dia pernah tahu Facebook saya dan dari Facebook itulah dia menghubungi saya. Dan dia Bapak Ibu digerakin Tuhan untuk ngasih sejumlah uang. Ini belum lama terjadi. Nah, ini contoh dari saudara seiman. Loh, kalau Tuhan mau Bapak Ibu itu bisa gerakin siapa saja. Yang penting jangan batasi Tuhan. Dengan apa? Dengan kekhawatiran. Lalu mikir hanya dari bisnis kita bisa hidup. Dari pekerjaan kita bisa hidup. Bapak Ibu coba buka pikiran, buka hati. Tuhan bisa pakai banyak cara. Jangan pegangi satu sumber. Ini saya udah pernah sampaikan, tapi saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kenapa? Supaya Bapak Ibu nerima hal-hal yang lebih ajaib dari Tuhan. Ya, baik, itu saja yang saya sampaikan sore hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, buat kami paham kebenaran ini. Buat kami paham bahwa Engkau terlalu sanggup untuk menolong kami, untuk memperkaya anak-anak-Mu, untuk memberikan kelimpahan bagi setiap anak-anak-Mu di hari-hari terakhir ini. Mampukan kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus,
Kami berdoa pada hari ini kalau ada di antara kami masih cenderung membatasi Engkau, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, buat kami terbuka terhadap berbagai jenis pertolongan Tuhan yang bisa saja Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya apabila kami melakukan bagian kami, yaitu mencari Engkau dan sungguh-sungguh bergantung kepadamu, maka pertolongan daripadamu akan datang kepada kami, dan kami akan mempermuliakan namamu. Dan bukan hanya kami saja yang akan mempermuliakan namamu, tetapi orang-orang di sekitar kami yang melihat kami menerima pertolonganmu, mereka juga akan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang di akhir zaman ini yang akan menerima kemakmuran yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin.